Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di podcast HMJ Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar episode 2. Dalam 20 menit ke depan, saya Nadia Makram akan menemani pagi kalian melalui ruang podcast HMJ yang dapat kalian saksikan melalui YouTube HMJ Kesehatan Masyarakat 2019. Jadi, episode kali ini kita mempunyai judul yang sangat sesuai dengan kondisi yang dialami khususnya negara kita Indonesia, yaitu COVID-19. Dan tentunya narasumber kita kali ini juga tidak kalah hebatnya yang diundang untuk menginspirasi kita semua menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini, apa sih itu COVID varian baru? Maka dari itu kita sudah menghadirkan langsung sosok Ibu Dr. B.S. Titi Herana SKM MKes, dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya pada program studi kesehatan masyarakat. Ibu Dr. B.S. Titi Herana SKM MKes ini baru saja menyelesaikan studi gelar S3-nya di universitas ternama, yaitu Universitas Indonesia dengan usianya yang muda. Untuk itu langsung saja mari kita sapa. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam Nadia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat yang paling penting ya sekarang. Iya Ibu. Baik Ibu, langsung saja. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai apa sih itu COVID varian baru yang masuk ke Indonesia dan saat ini menimbulkan banyak sekali kekhawatiran di masyarakat. Silahkan Ibu dijelaskan. Oke, Nadia dan para pendengar lainnya, sebelum kita membahas lebih detail tentang COVID varian baru, terutama yang telah sampai ke Indonesia ya, mungkin saya akan mengulas laporan terkini dari perkembangan kasus di dunia dan Indonesia per 13 Agustus ya. Per 13 Agustus itu dunia telah mencapai 206 jutaan atau sekitar 26.525 per 1 juta populasi. Dengan angka kematian itu sekitar 558 per 1 juta populasi. Dengan kasus aktif saat ini itu hampir 17 juta. Itu kondisi di dunia. Untuk data di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan itu merilis bahwa hingga hari ini, hingga kemarin ya, 13 Agustus itu, karena sekarang 14 Agustus biasanya belum merilis, sudah mencapai 3,8 juta dengan 1.115.000 yang meninggal. Dan kasus aktif saat ini adalah 400 ribuan. Artinya apa? Kasus aktif 400 ribuan ini yang memiliki potensi untuk menular. Belum lagi yang belum teridentifikasi atau belum terdiagnosis. Untuk vaksinasi sendiri ini telah mencapai 53 juta untuk dosis pertama. Dengan sasaran nasional itu sekitar 208 juta. Oke, sekarang kita akan terkait dengan COVID varian baru. COVID varian baru adalah coronavirus yang mengalami mutasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mutasi adalah perubahan struktur genetik yang dapat diwariskan. Varian corona yang baru muncul ini, itu merupakan virus yang bermutasi saat menggandakan diri di sel manusia. Jadi sel manusia sebagai inang untuk virus tersebut mengalami mutasi. Sebagaimana juga kita ketahui, mutasi itu adalah proses yang alamiah. Proses ini umum terjadi. Proses mutasi ini terjadi ketika virus mengalami tipe, bukan hanya tulisan yang kadang kalau kita mengetik tipe ya, virus juga kadang mengalami tipe. Tipe yang seperti apa? Ketika virus itu bereplikasi dan menyalin urutan genetik selama terjadi replikasi, pasti memiliki kemungkinan, walaupun kemungkinannya itu kecil untuk terjadi kesalahan replikasi atau tipe. Ini yang disebut sebagai mutasi. Tujuan dari virus ini melakukan mutasi sederhananya adalah dia ingin melakukan pertahanan diri. Sehingga kehidupan dari virus ini mampu mempertahankan kehidupannya. Ya, meskipun mutasinya ini tidak selalu menguntungkan. Mutasi virus ini juga telah lama diperbincangkan oleh kalangan ilmuwan. Ilmuwan tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan dengan adanya mutasi dari virus ini, karena mereka mengetahui bahwa proses ini alami dan umum terjadi. Ya, salah satu cara virus untuk mempertahankan diri ya
Mereka melakukan mutasi dengan perubahan kode genetik. Namun kita tidak bisa memaknai mutasi itu selalu dengan positif atau selalu dengan negatif. Mutasi dari virus ini ada dua kemungkinan, menjadi lebih lemah dan lebih kuat. Harapan kita adalah mutasinya menjadi lemah sehingga pandemi ini berakhir. Namun kondisi saat ini berbeda. Mutasi yang saat ini menjadikan virus ini lebih kuat, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail kuat seperti apa, ya. Saat ini penamaan dari mutasi virus ini oleh kelompok ahli yang dibentuk oleh World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia itu memberikan penamaan terhadap mutasi-mutasi virus ini dengan menggunakan istilah atau alfabet Yunani, alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Dan kemudian mereka membagi dua dari varian baru dari virus ini. Ada yang mereka istilahkan varian of concern, ada yang diistilahkan sebagai varian of interest. Varian of concern ini yang menjadi perhatian dunia, yaitu ada alpha, beta, gamma, dan delta. Dan yang menjadi interest atau tidak begitu menjadi perhatian atau karena laporannya tidak begitu memberikan laporan yang begitu signifikan terhadap penularan, misalnya eta, lota, kappa, dan lambda. Yang menjadi perhatian saat ini adalah alpha, beta, gamma, dan delta. Khususnya di Indonesia itu varian delta yang paling banyak. Varian delta itu hampir 25 provinsi di Indonesia itu sudah tercatat varian delta. Dengan kasus terbanyak ya di Jakarta, sekitar 31%. Ya. Untuk varian beta, untuk varian ya di Indonesia alpha, beta, dan delta itu secara umum itu ya ada sekitar 1.445 kasus dari varian baru yang terdeteksi. Mungkin saja 1.445 ini yang baru terdeteksi, karena nanti kita akan bahas bagaimana untuk mendeteksi varian delta ini. Varian delta ini apakah dengan kondisi pelayanan kesehatan kita ini semuanya itu akan dilakukan pemeriksaan apakah dia jenis varian apa saja. Ya, mungkin juga sebagai tambahan untuk memperkaya bahwasanya adik-adik dan para pendengar perlu memahami bahwa virus SARS-CoV-2 ini merupakan kalau sebenarnya dibandingkan dengan kemampuan mutasinya dibandingkan dengan virus influenza, dia cenderung lebih rendah ya, lebih rendah ketimbang influenza. Dan perlu kita ketahui bahwa virus dengan berbasis RNA, virus influenza dan SARS-CoV ini contohnya yang penyebab COVID-19 ini merupakan virus yang paling memiliki potensi untuk mengalami mutasi karena berbasis RNA. Seperti halnya juga dengan virus influenza. Tapi ketika kita bandingkan dengan virus influenza dengan virus SARS-CoV-2 ini, dia memiliki kemampuan yang lebih rendah. Karena itu tadi, panjang genomnya itu kalau kita bandingkan, panjang genom dari virus corona ini sekitar 30.000 huruf. Sedangkan pada influenza itu hanya 10.000 huruf. Jadi kalau diperkirakan menurut para ahli, dalam jurnal Nature itu mengungkapkan bahwa dalam sebulannya itu ya dia mengalami perubahan kode genetik sekitar 2-3 huruf per bulan dalam genomnya. Demikian, Nadia. Baik, Ibu. Jadi sekarang yang lebih dikenal oleh masyarakat umum itu kan yang namanya ketika kita search varian baru, yang muncul itu adalah varian Delta, Ibu. Kemudian untuk pencegahan varian Delta ini sekarang kan ada yang varian lama itu menggunakan tes seperti TCM dan PCR. Kemudian untuk yang varian baru ini apakah ada alat khusus yang digunakan untuk mendeteksi keberadaannya, Ibu? Oke, Nadia, bagus sekali ya. Jadi tadi saya katakan bahwa varian Delta ini untuk menyeleksi keberadaannya itu perlu kita ketahui bahwa COVID-19 varian Delta ini sama dengan COVID-19 yang tidak mengalami mutasi, dalam artian unsur utamanya tetap sama. Unsur utamanya itu tetap sama dengan ukuran yang sama sekitar 0,06 sampai 0,14 mikron, dengan susunan protein yang juga sama S, E, M, N, dan N. Itu varian Delta ini bisa dideteksi dengan uji genomic sequencing namanya.
Di Indonesia tersendiri, saya baru search data itu baru sekitar 17 laboratorium di Indonesia yang dapat melakukan pemeriksaan ini. Karena apa? Pemeriksaan ini membutuhkan waktu 1 minggu hingga 2 minggu untuk memastikan bahwa secara teknis pengujiannya itu sudah sangat tepat, ya, sehingga untuk melakukan menyeleksi keberadaan dari varian ini di masyarakat itu masih sangat terbatas. Sehingga upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan ya sama dengan pencegahan COVID-19 secara umum. Demikian Nadia. Baik, Ibu. Kemudian untuk pencegahannya, sekarang ini kan sudah ada vaksin yang masuk ke Indonesia yang kita ketahui ada seperti vaksin AstraZeneca dan juga Sinovac. Apakah vaksin ini efektif melawan varian COVID yang baru, Ibu? Oke, Nadia. Oke. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa di Indonesia itu berdasarkan peraturan, saya lupa nomor berapa, yang jelas mengungkapkan bahwa di Indonesia ada 6 jenis vaksin yang diizinkan untuk beredar, yang dikeluarkan oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Moderna, dan Pfizer, dengan efektivitas masing-masing yang diklaim yang berbeda. Ketika kita berbicara terkait dengan vaksin, sebelum kita membahas seberapa efektif dia melawan varian COVID yang baru, saya mungkin akan menjelaskan sedikit. Vaksin ini secara umum terbagi atas dua, ya, pembuatan vaksin sehingga menjadi vaksin itu secara umum terbagi dua. Ada istilah virus hidup yang dimatikan, ada inactivated vaccine atau vaksin dari virus yang dimatikan. Jenis pertama ini, yang tadi saya katakan virus hidup yang dimatikan ini, itu hanya diberikan sekali. Karena dia dalam prosesnya di tubuh, masuk ke dalam tubuh itu melakukan sama dengan masuknya tubuh akan meniru proses infeksi yang secara alami. Jadi bakteri atau virus itu dalam vaksin berkembang biak. Yang tadi yang saya maksud dengan virus yang dilemahkan. Namun ini istilahnya adalah tipe replicating. Tipe replicating ini untuk pengembangan COVID ini belum. Untuk pengembang yang ada saat ini adalah dari virus yang dimatikan atau inactivated vaccine. Sehingga tadi saya katakan sehingga dia membutuhkan pemberian beberapa kali, ya, ada suntikan pertama, ada booster, ya, ada suntikan kedua. Karena tujuannya apa? Sebelum mungkin saya bahas, karena tujuannya adalah untuk pada pemberian pertama itu, pemberian vaksin pada pertama itu dia memacu antibodi dan sel memori. Dia membantu antibodi dan sel memori sehingga pada pemberian kedua, setelah penurunan antara jarak pemberian pertama dan kedua itu biasanya kadar antibodi secara alami itu menurun, maka diberikan booster pada suntikan kedua. Pada umumnya sel memori tetap bertahan. Sel memori dalam vaksin itu tetap mampu mengenali ketika ada serangan virus. Itu yang terjadi. Pada suntikan kedua atau suntikan booster atau suntikan penguat itu biasanya akan memicu kembali, akan memicu antibodi, akan memicu munculnya sel memori. Sehingga itulah kenapa ada booster dari vaksin, ya. Dan perlu kita ketahui bersama ketika kita terkait dengan vaksin di Indonesia tadi saya jelaskan itu ada 6 yang memiliki izin untuk beredar, itu berbeda-beda, Nadia dan rekan-rekan pendengar lainnya, ya. Jadi contohnya saja yang saat ini yang mungkin yang banyak adalah Sinovac atau nama lainnya juga Sinopharm. Dia itu menggunakan whole virus atau virus yang utuh, ya. Virus yang utuh, dan ada juga yang menggunakan hanya sebagian dari protein dari virus ini, protein spike atau S, ya. Contohnya Novavax itu. Selanjutnya ada juga yang menggunakan gen spike ini menggunakan perantara vektor, contohnya AstraZeneca, CanSino, Johnson & Johnson, dan Sputnik. Dan dalam bentuk ada juga yang Pfizer dan Moderna yang tenaga kesehatan kita yang disuntikan itu, dia itu dalam bentuk mRNA-nya. mRNA dari virus yang dibuat sebagai vaksin. Mungkin kalau langsung saja yang tadi inti dari pertanyaannya, ketika kita belajar dari kasus misalnya di luar negeri, misalnya di Chile itu, kalau adik-adik membuka berita tentang tentang perkembangan COVID di sana itu, dia telah melakukan vaksin pada semua penduduknya itu, di mana laporan per 7 Juli 2021 itu di mana juga pada saat itu telah masuk varian Delta
penduduknya telah mendapatkan vaksin Sinovac dan Pfizer dan juga mendapatkan vaksin AstraZeneca. Terbukti bahwa data pada laporan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi gawat darurat yang membutuhkan respon cepat dan tepat, vaksinasi jenis apapun tetap memberikan manfaat. Namun menjadi catatan untuk kedepannya bahwa memang dibutuhkan vaksin yang lebih optimal. Dicari varian yang paling mewakili untuk semua varian. Kalaupun ada mutasi yang menjadi mutasi yang umum yang terjadi, maka dicari genomnya, yang sehingga ditemukan varian yang paling pas untuk dikultur dan untuk dijadikan sebagai vaksin. Tujuannya apa? Tujuannya agar efektivitasnya itu mencapai standar yang optimal untuk mampu mencegah ke yang berat atau bahkan untuk mampu mencegah terhadap kematian. Sehingga kesimpulan saya bahwa ingat bahwa jangan karena kita mengharapkan elang di langit, merpati di tangan itu dilepas. Jadi jangan apalagi dianggap tidak berguna. Jangan karena kita menganggap bahwa varian itu virus selalu bermutasi sehingga sangat banyak sekarang varian dan menjadi tidak berguna vaksinasi, itu sama sekali tidak. Sehingga saya menekankan bahwa vaksin apapun akan tetap memberikan manfaat, namun menjadi catatan bahwa perlu pengembangan vaksin karena semakin kompleksnya mutasi yang terjadi, ya tidak menutup kemungkinan efektivitas vaksin akan semakin menurun. Tapi tidak berarti tidak bermanfaat sama sekali. Itu Nadia. Baik, kemudian Ibu, untuk upaya kesehatan masyarakat yang harus dikampanyekan masif pada masyarakat, mengingat kekhawatiran bahkan ketakutan masyarakat dengan banyaknya berita-berita COVID tentang varian yang baru ini, Bu. Oke, Nadia, upaya kesehatan masyarakat ya, ini sangat pas karena kita dari program studi kesehatan masyarakat. Yeah. Oke, masyarakat sebisa mungkin, saya ingin menekankan bahwa masyarakat sebisa mungkin jangan takut hingga memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan mental bahkan stres yang akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, bahkan mempengaruhi imunitas masyarakat. Yang terpenting untuk kita lakukan adalah berpegangan tangan bersama untuk hidup berdampingan dengan COVID. Karena apa? Karena saya akan para ahli virus, para ahli epidemiologi mengatakan bahwa kita tidak akan selesai dalam waktu singkat, tidak dalam 1 tahun ini. Sehingga apa? Konsep dari berdampingan itu apa? Kita hidup seperti biasanya, kita hidup dengan menerapkan protokol kesehatan, kita hidup, bukan berarti kita hidup seperti sebelum terjadi COVID, bukan berarti kita hidup dengan melepas masker. Berdampingan itu adalah kita melakukan aktivitas, kita bekerja dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan ketika kita terpaksa untuk bekerja di luar ruangan, ingat untuk menghindari 3C. Apa itu 3C? Hindari ruangan yang crowded, hindari ruangan yang kita close contact, hindari ruangan yang close space, dalam artian ruangan yang tertutup, gelap, dan sebagainya, sehingga penularan sangat mudah terjadi. Dan yang terakhir adalah menjemput kesempatan untuk vaksinasi. Masyarakat harus menjemput kesempatan untuk vaksinasi. Masyarakat ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Dan menjadi catatan bahwa, dan menjadi perhatian bahwa masih ada kelompok masyarakat yang menganggap bahwa, yang masih menyalahartikan bahwa pandemi ini karena sudah lama, mungkin ini sudah berakhir, mungkin ini karena kita masih ketakutan saja. Ingat, saya ingin mengatakan bahwa pandemi belum berakhir, pandemi belum selesai. Ya, kita masih harus hidup berdampingan dengan virus ini. Oke, Nadia. Kemudian untuk kebijakan apa yang harus diutamakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID ini, termasuk COVID varian yang baru? Oke. Kebijakan, terkait dengan kebijakan apa yang paling tepat, kalau kita berbicara tentang level pencegahan, tentu kita akan berbicara tentang pencegahan lebih baik dibanding dengan pengobatan. Ketika kita berbicara tentang level pencegahan, level yang paling bagus adalah level 1, selanjutnya level 2, dan level ketiga. Apa level 1? Health promotion, level 2, specific protection, dan level ketiga early diagnosis dan prompt treatment.
Apa dengan dilakukan dengan apa? 3T yang selalu dimarakkan. Testing, tracing, dan treatment. Testing seperti apa? Hingga ukurannya itu ukuran-ukuran epidemiologi itu dikatakan terkendali. Yang mana yang dikatakan terkendali? Yang pertama adalah positivity rate-nya itu di bawah 5%, angka kematian semakin mendekati 0%, kecepatan penularan atau reproduktif efektif itu jauh di bawah angka 1. Itu adalah ukuran yang terkendali. Testing, standar testing yang seperti apa? Karena saya buka tadi kasus positivity rate di Indonesia saat ini masih di atas 20%, masih di atas 20% ya. Sehingga ketika kita ingin berpedoman pada standar WHO, testing kita itu harus berapa? Kira-kira. Testing kita itu harus 15 kali dari standar minimal. Standar WHO berapa? 1 tes per 1.000 penduduk per minggu. Jadi ketika PR kita masih, atau positivity rate kita masih di atas 20%, jadi jumlah testing kita harus 15 kali di atas standar minimal. Terus tracing. Tracing kita harus 15, setiap penemuan satu kasus, minimal sekali kita tracing 15 kontak erat atau kontak dekatnya. Nah, treatment yang seperti apa? Treatment yang memisahkan antara yang sakit dan yang sehat. Bagaimana yang sakit agar dikarantina, bagaimana yang sehat ada di isolasi, hingga penularan tidak terjadi. Itu yang paling efektif untuk dilakukan saat ini. Terkait dengan testing juga, jika kita ingin belajar dengan ledakan kasus di India, adik-adik dan para pendengar sekalian, kita tahu bahwa di India itu pada tanggal 6 Mei 2021 itu kasusnya 40 kali lipat dari kasus terendah sebelumnya. Dan mereka melakukan testing sampai berapa kali? Dia melakukan testing mencapai 9 kali dari standarnya. Angka positivitasnya saat itu adalah 22,7%. Dan terbukti hingga saat ini laporannya itu bahwa positivity rate di Indonesia itu dipertahankan di bawah 5%. Dan mereka tetap mempertahankan testingnya itu 8-9 kali dari standar minimal. Jadi kita juga harus belajar, kita juga harus melakukan hal yang demikian. Ya, kita harus menggalakkan testing, tracing, dan treatment yang efektif untuk menekan sehingga ukuran-ukuran epidemiologi dari penyebaran ini dapat terkendali. Itu Nadia. Nadia? Kemudian untuk varian COVID lainnya di masa depan, Ibu, apakah kemungkinan akan ada lagi COVID varian baru yang akan muncul di masa depan? Oke. Itu pertanyaan ya. Oke, baik. Yang tadi saya sampaikan, mutasi ini adalah proses alamiah dan umum. Jika kita gagal menekan atau mengendalikan penularan dari virus COVID-19 ini, kita kemungkinan akan menjadi epicentrum varian yang lebih super. Pertanyaannya, varian yang lebih super itu seperti apa? Varian yang lebih menular, varian yang lebih menyebabkan gejala yang berat hingga kematian, varian yang lebih menurunkan efektivitas dari vaksin, efektivitas antibodi setelah vaksinasi. Jika kita gagal mengendalikan penularan, perlu kita pahami bahwa mutasi yang terjadi ini karena virus ini leluasa menginfeksi manusia. Sederhananya, mutasi ini muncul ketika virus diberikan kesempatan untuk bereplikasi. Ya, untuk bereplikasi di inang yang baru, berpindah lagi di inang yang baru. Artinya apa? Hukum probabilitas di sini terjadi. Ketika semakin banyak manusia yang terinfeksi, tanpa terkendali infeksinya, tanpa bisa kita cegah, maka peluang yang tadinya kecil itu akan semakin besar. Ya, varian super, varian yang lebih menular, menimbulkan gejala yang lebih berat, menurunkan efektivitas dari antibodi kita. Itu yang akan kemungkinan terjadi jika penularan tidak terkendali. Makanya kita harus berpegangan tangan, hidup berdampingan dengan COVID ini, melakukan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan wajib. Ya, itu Nadia. Baik, terima kasih Ibu Dr. B.S. Herana SKM MKes. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan agar negara kita segera pulih dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih teman-teman HMJ.